melihat umat manusia ini telah terkubur oleh kunjorone hawa nafsu, terbelenggu dengan kepentingan nafsu, maka Allah dawuh, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus satu utusannya dengan membawa petunjuk dan dinul haq, ai dinut tauhid. Itulah ajaran hakikat menuju makrifat. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat zaman nubuah kenabian disampaikan. Apa tujuannya? Liudhirahu ala dini kullih, untuk membersihkan ruh dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita dengan kesenangan dunia. Dibebaskan mriku lho maksudnya. Akhirnya muncullah namanya dzikir, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Dalam syariat kita dibimbing zikir namanya la ilaha illallah. Ini ya syariat ya, la ilaha illallah. Dalam thariqah kita dibimbing la ilaha illa huwa. Di dalam hakikat ya kita dibimbing la ilaha illa anta. Di dalam makrifat kita akan dibimbing la ilaha illa ana. Entek. Akhirnya muncullah di dalam thariqah la ilaha illallah disingkat dzikir jahri. Iling? Dzikir yang diucapkan di lisan. Masuklah di dalam thariqah kita ringkas namanya dzikir sirri. Melebu metu nafas Allah. Ada yang thariqah lain Allah, melebu metu Allah, tapi diucap di hati, disebut sir. Wis, itu masih nama dulur, tak genahno sampean. Sik nyebut nama. Jenengan mertamu terhadap tetangga jenengan, katakanlah namanya Yu binti. Yu binti, selama belum metu sampai sik celuk-celuk Yu binti, berarti tanda belum ketemu. Kalau sudah bertemu gak mungkin nyeluk Yu binti, gak mungkin. Betul. Mohon maaf ya, ini proses kita. Nafsu akan membelenggu kita ketika saat ruh ini masih panggil-panggil, masih belum ketemu yang memiliki nama Allah. Huwa itu nyimpen dhamir, artinya jauh. Huwa dia. Kalau kita bicara dia, berarti ada di depan kita orangnya? Enggak, sana jauh. Makanya kalau ditanya arsy itu di mana? Allah bersemayam di atas arsy. Sana mesti dodeng dokur, ngoten nggih. Langit sana. Gak mungkin arsy di sini. Apa jare sing ngecat Lombok dodeng nisor? Gak mungkin. Mosok si Allah ning dokur tok. Ning kene kan Allah. Itu tergantung tauhid kita ada di mana. Kalau di la ilaha illallah dan illa huwa, ya masih jauh Pak, jauh. Rasulullah dirawuhkan, didatangkan Allah ke bumi. Tadi dikatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu zaman dulu kenabian. Lah terus zaman sekarang siapa? Rasulullah itu ada dua jalur sebagai penerus.
Ada yang dari keturunannya disebut habaib, Habib ya, duriyah niki lho, karena tembung nasab. Lah, di dalam nasab ini duriyah, habaib yang kita sebut ada dua jalur. Ada jalur yang sudah sampai ke makrifat, ada yang belum. Paham nggih? Tak duduki. Jadi habaib itu ada sudah yang sampai makrifat Allah, ada yang sampai pada thariqah. Wis iki. Terus jalur yang sebelahnya di luar dzurriyyah atau di luar nasab itu para sahabat yang kita sebut sebagai sayyid. Sekarang kita menyebut tabi'in sebagai penerus Rasulullah. Sekarang ini pun jalure dipecah dadi loro. Ada dua golongan jalur. Ada yang sudah sampai pada ma'rifatullah, ada yang jalan di tempat, di dalam syariat, kadang di thariqah, fakot. Udah, ada yang di situ. Mohon maaf, saya itu gak ngilokke enggak. Kau salah, enggak. Saya cuman mengkritik supaya estu lengkap mengikuti Rasulullah. Wis. Siapa beliau yang sudah tabi'in akhirnya ada jabatan yang terakhir ditambahi as-sholihin. Ada tabi'in saja, ada yang sampai as-sholihin. Berarti as-sholihin itulah guru-guru kita akhirat. Itu beliau yang menjaga keaslian daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gak mungkin kita akan menerima keterangan ini di tengah umum, itu jarang kita. Paling-paling di khusus karena wedi fitnah katanya gitu. Wis muklason gak ono fitnah mergae saking geleke di fitnah. Belenger kula munan, wis belenger. Jare sing fitnah ngene wis percuma fitnah klason gak ngefek. Sama halnya ngenten lho Pak ya. Sampean kalau malam di depan rumah sampean itu ada orang yang lewat, coba tengah malam lampu dimatikan, sampean wedeni, sampean dadi pocong ya. Lah kok sing diwedeni mbelawayu, seneng mboten sampean? Seneng. Menimben mesti sampean wedeni. Coba nek tonggo sampean gak wedi njukuk batu bata diantem nih, meni sampean medeni mana enggak? Di situ samalah. Jadi wis gak ngefek. Jadi percuma medeni ngaten. Pun ketika kita masuk di tauhid la ilaha illa anta, barulah muncul di situ namanya dzikir sirul asror. Nek niku wau jahri, sirri, ini sirul asror. Dzikir yang sudah tidak mengucap. Sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam ketika dia nyalai aturan Allah, apa kaumnya Pak Bu boten purun, tidak mau dengan ajaran Nabiullah Yunus. Nabi Yunus putus asa, difitnah, dicaci maki ajarannya, bahkan dilokno sesat. Apa kesimpulan Nabi Yunus? Wegah wis, bah soroyo urusamu dewi sesuk. Akhirnya ditinggal Pak ambek Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Allah kasih ujian terhadap Yunus. Yunus itu naik perahu terus ujung-ujungnya harus nyemplung nang laut. Karena apa?
kata nakoda kebean dilutre sing muncul jenenge tetep Yunus, ping telu sampak tetep yo. Jari Yunus ngene pertama, gak mungkin wong aku nabi kok. Aku rasul, gak mungkin aku dicemplungno laut. Kan nakodanya mengatakan, Bapak Ibu di sini menghadapi badai gelombang besar. Apabila tidak saya kurangi muatannya, maka semuanya akan tenggelam. Setuju, kita sepakat dilutre. Setuju, muncul pertama Yunus. Yes. Yunus nggak mau Pak akhirnya. Mungkin ini ada yang curang. Wong saya nabi kok. Kedua muncul Kang Yunus maneh. Terakhir yo Pak Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Allah lempar itu Yunus ke mulut ikan. Ikan ada yang mau ngomong ikan paus, ulama khilaf, ada yang mengatakan ikan hiu. Wis bahiu bah paus yang penting iwake gede, ngono ya. Wis di dalamnya akal nggak bisa ngomong, kok si urip? Apa sebabnya? Wis ada ulama yang mengatakan 7 hari, ada yang 14 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Oke, kita nggak usah debat, sing penting suwe ya, sing penting suwe. Itulah maksud Anda itu uzlah kholwat ya. Wis gak usah petang puluh dino bahas, petang puluh dino pitung dino gak usah bahas. Sing penting suwe. Ono kunah dengan suwe itu akan diterima oleh Allah. Tengriku. Apa yang dibaca Yunus? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ngakoni Pak Bu, nek beliau itu salah zalim ning Allah. Pertanyaannya, di dalam hatimu sudah ngakoni belum panjenengan kali kula pada waktu ada di tauhid la ilaha illallah dan huwa, mohon maaf ya, kita masih salah pada Allah. Kita akan mengakui kita salah masih pada Allah manakala panjenengan itu sudah betul-betul menerima ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau tidak, nggak pernah ngakoni. Itu fakta di lapangan. Ruh kita, hati kita seperti itu. Kita selamanya akan merasa benar daripada orang lain. Iblis mengatakan, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana saya mau sujud kepada Adam, saya lebih baik kok. Saya kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah liat. Rumangsa luwih apik Pak Bu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketahuilah hei iblis, sesungguhnya kau golongan orang yang kafir, orang yang ingkar padaku. Akhirnya dinas Allah iblis iku sebagai mungsuh. Langat endah? Wis. Tidak jauh berbeda dengan apa yang saya katakan tadi. Kita tidak akan mau pernah sadar kalau sesungguhnya kita selama ini berbuat zalim pada Allah. Karena apa? Karena kita belum kejebur di dalam tauhid la ilaha illa anta, di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Di situ. Ingat Pak Bu, mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 dek wingi, mengapa para masyayikh tabi'in as-solihin nggak berani menyampaikan tentang ini di tengah umum? Satu alasannya, beliau berhati-hati, takut karena nanti menimbulkan fitnah. Hanya persoalan itu. Beliau akan berani menyampaikan di tempat khusus, dan itu pun pengikutnya sendiri, bukan orang lain.
di tempat khusus, Pak. Yang kedua, beliau olehnya menyampaikan, mohon maaf, pengalaman yang ku dapat. Jawabannya mengapa beliau itu pakai isaroh kinayah? Jawabannya ngene, aku biyen golekane yang ngono soro, kuwi ben ngerti soro, iku mbahku dhewe padahal. Apa maneh orang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena ketekunan guru-guru kita yang sudah mendahului kita untuk mendapatkan sirul asrar menuju fana'ud dzikri, itulah akhirnya membimbing, mentaklim terhadap kita. Akhirnya kita sampai detik ini hati bisa menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak Ibu, gak angger wong Pak Bu purun ngaji niki estu wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan lari. Makanya ojo heran nek ngaji babakan hakikat makrifat iki, ngaji ilmu kaweruh untuk menciptakan budi luhur berakhlak ilahiyah, ikilah wonge mung sedidik. Estu coba ngaji sing jaba sing babakan yoba penuh dagelan Kartolo sing teko ribuan, gak atusan. Itu memang sejak dulu, Pak. Sejak dulu. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Ali, barang siapa aku punya ilmu 2 karung, 1 karung tak sampai no di tengah umum, 1 karung manakala saya sampaikan leherku akan diputus. Tapi beliau tetap menyampaikan apa yang terjadi. Kasus Karbala itu, tragedi Karbala itu, beliau bunuh Hasan Husain, dibunuh. Karena pada saat itu, mulai saat itu ahlu kitab sangat kuat pertentangannya. Sebetulnya mulai zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, iku nggih tetep ono yang nentang tapi dereng kuat. Ngono lho. Ketika Sayyidina Ali, mohon maaf, ahli kitab iku sudah merapatkan barisan, akhirnya dibunuh. Akhirnya beliau katakan lewat satu makalah fatwanya bahwasanya ajaran hakikat makrifat iku sesat. Sampai berani seperti itu. Akhirnya Allah mengkondisikan tabi'in as-solihin biar gak habis, Pak, biar gak habis. Terjadilah disampaikan secara sembunyi dalam pengertian tidak pernah disampaikan secara umum, disampaikan di dalam forum khusus, itu pun pengikutnya sendiri. Dan yang kedua, olehnya nyampaikan tetap memakai bahasa isaroh atau kinayah. Mesti meling pesen terhadap kita sebagai murid, ojo kok kandakno bojomu yo, jangan diberitahukan siapa. Saking hati-hati ini guru-guru kita mesen seperti itu. Lah zaman saya, mohon maaf, omong no kono nang mong sopo ae, terserah awakmu. Karena saya memakai dalil, Pak. Apa dalil saya? Mudah saja. Ada batu yang amat keras, dijatuhi air dari atas, tes lama-lama bolong, mboten bolong. Itu Qur'annya ada tak? Ada. Tadi saya katakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Walaupun di tengah umum Muhammad sampaikan ini, tengah umum kafirun, tengah umum. Nah, iki. Maka puncaknya ada di tahun 2014 kemarin,
para masyayikh, guru-guru dulu yang tidak berani menyampaikan, sama berani sekarang, sama berani di YouTube. Sing kejawen dulu ya, berani saiki ngomong kejaweni, wani. Bapak Ibu, ini sudah waktunya, karena di penghujung zaman wajib ini sudah tidak sembunyi-sembunyi. Rasulullah memberikan pengajaran khusus tentang ruh niku Pak, supaya apa sih? Roh sampean kali kula, satu tujuannya adalah biar punya akhlak ilahiyah. Syariat mang akhlak istimewa. Kedua, akhlak ilahiyah. Dengan akhlak ilahiyah inilah tujuannya yang kedua, jenengan biar keluar dari jeratan hawa nafsu. Ruh ini biar keluar dari jenis jeratan hawa nafsu, belenggunya hawa nafsu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ingatlah, ajaran yang seperti ini tidak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Kalau ruh ini sudah mengikuti ajaran Rasulullah, maka ruh ini pasti akan melakukan yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Itu tadi Al-Baqarah 256 ya. Dikatakan dia itu keluar, ajaran yang mengeluarkan ruh dari belenggunya hawa nafsu, tondoni roh itu nanti akan melakukan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Apa itu? Meninggalkan ruh itu kesenangan dunia, wa yu'min billah, untuk bertemu Allah. Makanya surat Al-Imran ayat 31 tadi, mengikuti jenengan sing kados pundi ya Rasul, ikutono sak hakikatku. Dengan hakikat inilah awakmu bakal bisa keluar dari jeratan hawa nafsu. Kalau sudah keluar dari jeratan hawa nafsu, terus si ayat Al-Imran 31, fattabi'uni yuhibbukumullah, cintamu diterima Allah. Cintamu diterima Allah sebab apa? Sebab kau telah meninggalkan cinta selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus si ayat, terus kesalahan saya dulu ketika mencintai terhadap kesenangan dunia bagaimana ya Rasul? Di sepuro Allah, alhamdulillah. Tetapi ingat surat An-Nur ayat 35, orang yang seperti ini tidak angger orang, pasti orang pilihan. Artinya nurun ala nurin, cahaya makrifat akan kutaruh di dalam jagatnya hati seseorang, yang orang itu pertama sudah mengikuti Rasul di dalam hakikat menuju makrifat, yang kedua dia akan mengamalkan dzikir yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang disebut adzikru bisiril asr, itulah yang memunculkan cahaya makrifat. Akhirnya hati yang asalnya gelap terhadap Allah menjadi terang kepada Allah. Allah katakan, aku iki yo ono ngarepmu, yo ono mburimu, yo ono jeromu, yo ono jopomu. Ya ada setiap persoalan awal sampai akhir iku aku ning kono. Tapi kok gak ketok lah ngono nggih. Oleh gak ketok mergae matamu iku sing kok gawe nontok mata dohir. Tonton, lihatlah dengan mata hati yang disebut imanul haq. Mata hati ini akan ada dua kelompok, mata yang buta, mata yang tidak buta.
Mata yang buta adalah mata yang, mohon maaf, ruh yang terkunjoro dengan nafsunya sendiri. Akhirnya yang tampak, yang nyata iman kita pada selain Allah. Itu fakta. Biar tidak seperti itu, terimalah ajaranku, kata Rasul. Setelah itu amalkan. Zikir ini buat kau untuk melaksanakan. Dengan zikir inilah sedikit demi sedikit soyo suwe, maka yang namanya cintanya ruh terhadap hubbu syahwah akan rontok dengan sendiri. Kalau sudah rontok, maka hijabnya hati kita sudah tidak ada, maka yang tampak yang jelas adalah wujud kang sejati. Siapa itu? Al-haqqu laisa bimahjubin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya buka antara saya dengan jenengan, tengah inilah yang dianggap orang banyak kosong, ya. Ini kan kosong. Inilah sebetulnya wujudnya Allah. Kalau kau sudah tampak ini, maka bukan kosong ini. Yang kosong itu sebetulnya yang bukan sejatinya wujud. Lihatlah hal ini dengan ainul basirahmu, mata hatimu. Mata hati akan bisa tampak dan nyata-nyatanya hidup, manakala mata hati itu sudah tidak terhijabi dengan kesenangan dunia. Ingat, wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya Allah itu tidak terhijabi, tidak tertutup dengan sesuatu apapun. Justru yang tertutup adalah kita. Tertutup dengan apa? Dengan sesuatu selain Allah. Wujud yang hak adalah Allah. Berarti selain Allah tidak wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak bisa. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa menutupi sesuatu yang wujud? Tidak mungkin. Berarti yang melihat wujud itu adalah wujud yang sejati. Siapa itu? Mohon maaf, Allah itu sendiri. Ruhmu ketika saat terbelenggu dengan hawa nafsu, dengan bentuk selain Allah, itulah yang menjadikan mata ruh kita itu tertutup. Akhirnya gelaplah yang terjadi, sehingga sampai kapanpun Allah itu, hidup itu akan samar buat kita. Biar itu sudah terlepas, ikuti ajaran Rasulullah tadi di jalur hakikat. Di situ diajarkan bagaimana caranya Anda untuk merontokkan sebulani nafsu, yaitu kesenangan dunia yang sudah jatuh hati terhadap kita, dengan cara yakfuru bitauhid. Sampeyan akan bisa merontokkan hal seperti itu, masuk di la ilaha illa anta. Anta itu kamu, berarti ide wis. Zikire yaitu sirul asror, di mana zikir yang sudah tidak lagi mengucap, memanggil, tidak, nama, sifat juga tidak, apa, ruh itu diem, merasakan bahwasanya hidup itu segala-galanya. Artinya segala-galanya yang berperan di dalam segala jagat apapun itu adalah hidup. Hidup itulah yang sesungguhnya yang dimiliki nama Allah. Allah katakan, subhanalladzi asra bi abdi lailan. Siapa sih Allah itu? Alladzi, hidup, zat, asra, yang memperjalankan Anda dari rumah sampai ke sini di malam hari ini. Tanpa hidup
baik di dalam maupun di luar dirimu, tidak akan pernah Anda itu sampai di sini. Camkanlah hal ini. Oleh sebab itu, dengan zikir sirul asrar, ajaran dinul haq Rasulullah inilah akan mengubah karakter kehidupan hatimu yang tadinya bergantung terus sampai kapanpun tidak akan pernah ada puasnya dengan kesenangan dunia. Betul Pak, sampai kapanpun tidak akan pernah puas, sampai mau mati pun tidak akan pernah puas dengan kesenangan dunia. Ingat satu hal, Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh celaka bagi orang-orang yang mendustakan atas pertemuannya terhadap Tuhannya, atas pertemuan terhadap Allah. Di mana? Di dunia. Akhirnya membatalkan hukum hakikat makrifat, membatalkan ajaran kaweruh, membatalkan ajaran tauhid, membatalkan ajaran-ajaran sesepuh dulu yang mengajarkan dan mendidik tentang budi luhur, tentang hati yang bersih, yang tidak ada ketergantungan terhadap siapapun. Mohon maaf, sungguh sekali mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan ureh-ureh hukum sing ono nisor yoga, tetapi saya hanya mengkritik supaya Anda sebelum datangnya satu kematian Anda sudah mencapai tingkatan makrifat Allah. Itulah yang disebut atiullah wa atiur Rasul, sebagai pengikut Rasul, bukan penggembira. Tahu penggembira? Penggemar, penggembira beda dengan pengikut. Kita sering tahu Pak, sering dengar makalah sing ngenten, muga-muga kita diakoni umat Rasulullah, ngoten nggih? Kita tekuni syariat kita, ngoten nggih? Ya Allah, sebagai pengikut, diakoni pengikut Rasulullah itu bukan kok yo, mohon maaf, kita itu mujo-mujo utopi, enggak. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, bagaimana Allah tegur itu Muhammad supaya Muhammad tidak gila dengan hormat, supaya Muhammad tidak minta dipuja, dipuji dan lain sebagainya. Lihat Al-Kahfi ayat 110, kul innama ana basarum mithlukum, katakan Muhammad, sesungguhnya kau ini juga manusia, katakan terhadap umatmu. Akhirnya dikatakan ana, innama ana, sesungguhnya saya iku basyar, manungso, manusia, mithlukum, sama dengan kau. Jangan kau puja aku, jangan kau sembah aku, jangan kau minta tolong aku, tapi minta tolonglah, sembah pujilah apa yang ku sembah. Itu Muhammad. Wis, tak lurus no saiki, tak lurus no iman sampai tak lurus no dulur. Pernah terjadi ketika zamannya Nabi Isa sampai sekarang. Mengapa? Mohon maaf, muga-muga imani diterima Allah, ya toh? Mengapa banyak umat Nasrani mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa yang harus disembah, Isa yang harus dipuja, padahal kita tidak akan benar iman kita manakala belum mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Umat Islam tidak akan pernah benar dan diterima Allah manakala belum mengatakan kalau Isa itu bukan utusan Allah. Isa harus jadi utusan Allah, tapi di dalam Nasrani Isa itu adalah Tuhan. Nah, ngoten nggih. Bedane ana kono. Cuman apakah betul seperti itu hati di lapangan? Wis. Jadi ayat 110 itu Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya aku rek, aku cung, nek cara wong Madura ya, aku cung padha mbek awakmu padha menungsone. Lah lapo kuwi muja aku? Lah lapo kuwi muji aku?
Mengapa kau harus puja-puji aku, minta tolong aku? Minta tolonglah, sembahlah apa yang ku sembah. Itu Rasulullah Muhammad. Sekarang ada opini Pak yang menggiring untuk menyembah, minta tolong, muja-muji terhadap Muhammad. Tadi kan sudah sepakat. Tadi ayo awal kita umat iku manusia. Apakah Muhammad Rasulullah itu ya manusia? Manusia. Dikatakan di dalam sifat wujud wajib, wujud iku wae sapa? Allah. Berarti lawannya wujud tidak wujud, Adam. Itu jadi sifat wajib kita sebagai makhluk, termasuk Kanjeng Nabi gak wujud. Apa mungkin? Apa mungkin? Sing gak wujud iku iso nulung sing gak wujud. Ayo ngenen-ngenen. Ini Pak, kalau kita tarik di hukum hakikat, bahasane ngene, senajan didelehna Nabi Muhammad syafaat itu tetep sampai kudu ndelok Gusti Allah. Bahasa syariat, Rasulullah iku salah satu hamba yang diizini Allah nggawa syafaat. Paham?